Kita berriqaq tentang kelembutan hati, bab benar dan tepat dalam beramal serta konsisten. Ternyata yang paling sulit itu kan dua-duanya sih. Dua-duanya juga sulit, apalagi dengan hadisnya yang ini nih penjelasan berikutnya kan hadis nomor berapa nih di bab ini ada 8 hadisnya. Yang terakhir itu kan masih tentang yang ini kan. Ini yang memang sulit sih memaknainya ya. Karena terlihat bertentangan antara hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan ayat Quran. Ya, terlihat bertentangan padahal jelas sama sekali tidak. Nah ini memaknainya bagaimana gitu jadinya ya. Nah di antara beberapa ulama terdahulu yang berusaha untuk menjelaskan lah gitunya pemahaman hadisnya yang sebenarnya pasti ya tidak bertentangan dengan ayat, hanya sekilas terlihat bertentangan. Ayatnya yang kemarin itu kan surat Al-A'raf ayat 43. Ya di mana ayatnya jelas sebetulnya ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatal lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Aduh digenah ya kan tuh surga sini tuh. Allati uristumuha yang akan aku berikan. Wariskan bahasanya. Warisan teh gede. Warisan teh badag katanya gitu kan. Itulah surga, tuh surga yang akan kami wariskan kepada kalian. Nah disebut tuh uristum muha yang kamu akan mewarisinya. Bima kuntum ta'malun. Nah ini kata-kata ini karena apa yang kamu amalkan, artinya amal yang menentukan. Satu lagi yang sama ya, redaksinya kurang lebih sama di surat Az-Zukhruf. Ya di surat Az-Zukhruf ayat 72. Nah, dua ayat ini diantaranya yang redaksinya jelas menunjukkan surga, masuk surga itu karena amal, gitu intinya. Nah, sementara hadisnya kan menyabdakan Rasulullah SAW menyabdakannya di hadis yang keberapa? Keempat, kelima. Nah yang keempatnya yaitu wa'lamu, sampai didahului kata-kata tersebut nih ya Rasulullah di sini. Ketahuilah, camkanlah an layyadkhula ahadakum amaluhu al jannah. Tidak akan pernah memasukkan seseorang amalnya ke dalam surga. Ya susunan Arab nubiya itu. Tidak akan pernah amal seseorang memasukkannya ke dalam surga. Ini kelihatannya kan bertentangan. Di antaranya kemarin yang memberikan solusinya jalan keluar, mengkompromikan, menyelaraskan antara ayat dan hadis itu Ibnul Jauzi-nya ada 4 poin kemarinnya. Nah, supaya tidak berlarut-larutnya di dalam pembahasan hadis yang ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ini di ayat yang lain nih ya, dimunculkan lagi ayat yang lain ini, yaitu di surat An-Nahl ayat 32. Ya, rangkaiannya biasalah kita lihat rangkaian ayatnya nih seperti apa. Surat An-Nahl ayat 32 itu dimulai dari surat ayat 30, jadi rangkaian ayatnya 30 sampai 32. Kita baca dari ayat 30-nya ya biar utuh gitulah ini rangkaian ayatnya ya. Ayat 30-nya wa qila lil ladzina taqau maza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah
wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Ya ayat nu naon sebutna teh nu narimat wungkul ieu. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini pasti mendapatkan balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat, surga tentu yang dimaksudnya, dan sesungguhnya negeri akhirat atau surga pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Artinya dipastikan nih ya, orang yang bertakwa mendapat kebaikan, mendapatkan surga, dan surga itulah tempat terbaik orang-orang yang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga Eden. Eden depan surga itu teh. Nah ada paradise gitu tina Firdaus atuh eta teh. Surga-surga Eden yang mereka masuki. Nah ini kan pasti masuk surga mah, hanya apa sih yang memasukkan mereka ke surga gitu kan. Kalau masuk ke surganya pasti orang yang bertakwa gitu, di ayat 30 tadi sebelumnya sudah dipastikan mendapatkan kebaikan, dan sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa itu adalah surga. Nah, surga-surga Eden yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai biasa. Ya, banyak ayat yang menerangkan ieu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yeun imah di beton. Luhureun walungan asa di surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Ini ayatnya. Di dalam surga itu mendapat apapun yang diinginkan. Mungkin seseorang yang ketika di dunianya ingin apa gitu tapi belum kesampaian, sok di ditu lah pek hayang naon. Kemarin ini ada berita selebritis dunia sih yang baru ini meninggal. Koleksi mobilnya mengalahkan Sultan Hasanal Bolkiah. Sultan Hasanal Bolkiah itu apa sih namanya di Brunei Darussalam itu pemimpinnya disebutnya apa? Sultannya tetenya bebas Sultan. Sultan Hasanal Bolkiah itu koleksi mobilnya ya mulai dari yang antik jadul sampai ke yang terbaru yang termahal 5.000 buah. Mobilnya 5.000, entah garasinya sebesar apa. Tapi kalah nih oleh ini nih baru-baru ini tanggal berapa kemarinnya sekilas tanggal 24 itu selebritis dunia meninggal, koleksi mobilnya mengalahkan jumlahnya Sultan Hasanal Bolkiah. Ya di atas itulah berartinya dia sendiri nggak bisa nyetir. Raraneh man jelema. Dia sendiri nggak bisa nyetir koleksi mobilnya. Ternyata ya gitulah paling kalau ribuan mah berarti dalam setahun saja nggak bisa sehari satu kan, sehari satu saja setahun nggak keburu semuanya. Sehari setahun berapa hari? 360 dalam setahun itu. Jadi hari ini mobil ini dia naik di dalamnya sebentar sudah, besoknya ganti lagi setahun baru 365. Ini koleksinya di atas 5.000 buah. Kalau diukurnya, kalau dilihat dengan ini kan seperti ini kan. Kalau diukur dengan kita melihat dengan kacamata seperti ini, liar kesimpulan nanti jelema teh eta mah. Ya dengan hal seperti ini ya, liar jelema teh bisa nyetir henteu bari ge.
itu baru koleksi mobilnya. Masa dia nggak punya koleksi yang lain? Kafir sih dia kafir. Nah setelah mati bagaimana? Merekanya yang di dalam surga itu mendapat apapun yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ini nih ayat 32-nya yang ada kaitannya sekarang. Tapi sayang itunya saya baca ayatnya rangkaiannya seperti tadinya dimulai dari ayat 32. Allazina ya tatawafahumul malaikatu thayyibin. Harus seperti ini berarti akhir hayatnya. Yaitu yang disebutkan tadi dengan apa janji dari Allah, keistimewaan yang akan diberikan seperti apalah tadinya itu pun ayat ini gambaran global dan sekilas pasti. Detailnya belum detailnya apa yang disebutkan tadi. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyib, di sini bahasanya. Intinya husnul khotimah. Allazina tatawafahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Mereka para malaikat mengatakan kepadanya salamun alaikum, ucapannya assalamualaikum. Sampai nanti di surga ada berarti di akhirat ucapan itu salamun alaikum. Para malaikat itu mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan. Nah di sini dimunculkan ayat ini ya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani nih yang mengkompromikan, menyelaraskan gitu ya antara sabda Rasulullah SAW yang secara eksplisit redaksi hadisnya seperti yang tadi, tidak akan pernah amal siapapun memasukkannya ke dalam surga. Nah, bahkan kan lanjutan ayatnya para sahabat ya apa namanya gitu ya kebingungan, iya, muncul pertanyaan besar, iya, sampai kan para sahabat menanyakan wala anta ya Rasulullah, engkau sendiri apa sama? Iya, lagi jawaban Rasulullah sama. Yang memasukkan aku ke surga itu karena aku dilimpahi rahmat oleh Allah. Tak iya masalahnya gitu di sini. Ayat menyebutkan masuk surga karena amal, Rasulullah menyebutkan karena rahmat. Nah ini korelasinya bagaimana yang ini? Menyelaraskannya bagaimana? Karena Rasulullah menyebutkan bukan karena amal. Nah ini korelasinya atau menyelaraskannya, komprominya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengatakan, jelaslah bagiku yazharu li fil jam'i. Nah ini komprominya gitu ya, keselarasan antara keduanya ayat dan hadis yang kelihatannya bertentangan. Ya al-jam'u bainal ayati wal hadisi jawabun akharu wa huwa. Nah selain dari apa yang sudah disampaikan kemarinnya termasuk Ibnu Jauzi gitu kan memberi komprominya seperti apa. Yang ini nih jadi seperti ini. Makna hadisnya adalah ala annal amala min haitsu huwa amalun la yastafidu bihil amilu dukhulal jannati malam yakun makbulan. Makna hadis itu adalah benar amal itu tidak akan memasukkan yang melakukannya ke dalam surga malam yakun makbulan, apabila amalnya tidak diterima oleh Allah. Intinya ini nih makna hadisnya nih ya, makna hadisnya tidak akan masuk surga seseorang, tidak akan pernah amal seseorang itunya atau seseorang masuk surga itu karena amalnya, atau tidak pernah amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Karena ada hadis yang mengatakan masuklah ke dalam surga karena
Dan jadi makna hadisnya berarti makna hadisnya bukan mantuk, bukan tekstual, bukan makna secara tersurat. Kalau begitu, karena kalau tersurat bertentangan. Kalau memaknai hadisnya hanya berdasarkan apa yang tertulis, yang tersurat, ya bertentangan kan, makanya jadi pembahasan. Makanya memaknainya itu memaknai apa nih yang tersirat di dalam hadis ini. Nah ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang tersiratnya tidak diterima, benar hadis itu. Apabila tidak diterima, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga malam yakun makbulan, apabila hadisnya hadis itu amalnya tidak diterima. Pantasnya ada doa Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adanya Rasulullah mengajarkan hadis apa bulit iya namanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon gitu kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Disudahnya di dalam pembahasan tahzibul akhlak tentang waktu membahas penyakit yang nomor 2 bodoh. Kan obat kebodohan itu kan ilmu, dimana ilmu itu harus dicari, dipelajari gitu. Ilmu itu tidak akan masuk dengan sendirinya, ilmu Allah simpan di luar. Manusia yang harus mencari itu kan, ilmu itu harus dikejar, didapatkan, diraih, itulah obat kebodohan. Tapi prosesnya, ini mereview saja sedikit yang pernah dibahas di dalam kitab itu ya Tahzibul Akhlak tentang ini penyakit hati, asal pokok bodoh, sumber segala penyakit. Kenapa orang kafir bodoh? Penyebabnya karena bodoh, tidak berilmu, kafir dia. Dan segala penyakit lain sumber utamanya adalah bodoh, yang ternyata bodoh ini kan memang aslinya manusia. Makanya Allah menurunkan ilmu itu karena manusia bodoh. Itu guys pelinter mantep baik ku Allah teh. Tapi manusianya kan banyak yang betah mun bodoh teh genah. Bebas nu bodoh mah dah teu apal. Tinggal kitu meureun. Kahayang nanti. Bodoh-bodoh mana dikiranya jawaban seperti itu akan berlaku nanti ketika dihisab, kenapa begini, saya kan nggak tahu. Dikiranya gitunya menjawab seperti itu akan diterima, dimaafkanlah melakukan kesalahannya itu karena tidak tahu. Eta mah asli na jelema teh nu kitu mah untuk apa Allah menurunkan ilmu dan Allah wajibkan mencari ilmu itu yang tidak dilakukan sehingga tetap bodoh. Eta nu doraka mah. Tapi prosesnya atau ilmu itu yang seperti apa? Kalau kita mengutipnya, kita mengutip perkataan Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu apa? Ilmu itu bukan apa yang kamu tahu. Ilmu itu bukan sekedar berarti pengetahuan. Tapi ilmu itu adalah yang sudah memberi manfaat kepada kamu. Jadi si pengetahuan itu memberi manfaat. Manfaatnya adalah diamalkan. Tersebut ilmu mah gitu kanyaho nu geus diamalkeun eta geus jadi ilmu disebutna. Karena ini doa di hadis ini kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian yang ini juga yang akan menjadi sorakoh jariyah itu yang seperti apa? Di antaranya kan ilmin yun tafa'u bihi, ilmu yang kalau ilmu hanya sekedar jadi pengetahuan di dalam kepala, manfaatnya apa? Jangankan bagi orang lain, bagi dirinya saja jadi dosa karena tidak bermanfaat, tidak ilmin yun tafa'u bermanfaat. Henteu kanya hungkul mah. Kalau hanya sekedar jadi pengetahuan, akibatnya pengetahuan di kepala banyak, amal gak pernah ada yang sesuai dengan pengetahuan.
Karena kan pengetahuan ini tidak ada yang jadi manfaat karena tidak jadi diamalkan, tidak diamalkan. Salah sedikitnya mengulang tanya tentang eta tah. Pernah juga saya katakan jadi sebetulnya mesti dipisahkan lah itunya dengan sebutan saja. Ada pengetahuan, ada ilmu. Kalau ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah bukan sekedar sebatas menjadi sebagai bukan sebatas pengetahuan. Ilmu apa yang sudah memberi manfaat. Nah, ilmu pengetahuan itu kan manfaat itu kalau diamalkan. Nah, ada doa seperti itu ya. Ini doa bebas silahkan bebas. Dibaca kapanpun. Ada 3 hal nih yang diminta, diantaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Yang terakhir yaitu wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Kemudian kayak Umar bin Khattab bahasa nama juga pernah berdoa, ada 4 hal nih. Allahumma inni a'udzubika min, ini doanya minta perlindungan kalau Umar bin Khattab ya Allah aku berlindung kepadamu itu dari ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, sama ilmu yang tidak bermanfaat. Doa Ibnu Umar bin Khattab dah, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la yashba'u, min ilmin la yanfa'u, min du'ain la yusma'u, min ilmin la yanfa'u, satu lagi min akhirnya segitu osok dibaca 4 siki leungit hiji resiko jelek hafalan gitu. Resiko menjadi rawi geus dhaif ieu mah. Allah ya Allah ya Allahumma inni a'udzubika min nafsin ya la yasba'u, dari nafsu yang liar mencek urang malah tidak terkendali. Itu hawa nafsu yang tidak liar namanya kan. Dan yang bisa mengendalikannya itu adalah al-haq. Yang bisa mengendalikan liarnya hawa nafsu mah al-haq, gak ada yang lain. Itu doanya luar biasa tuh. Umar bin Khattab orang jenius, orang milih cek Umar teh atuh minta ka Allah teh minta naon ieu teh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min hafal namanya ingat ya. 1 min ilmin la yanfa'u, min nafsin la yashba'u, nafsu yang tidak terkendali, wa enak lebih teh tilu teh kacau pisan ya kena kurang naon ya biasa hari kita sok zat pokok yang tilu naon wacan ya non nikotin geus kata kafein geus karbo siga nu acan teh maksudna naon can dahar. Min ilmin la yanfa'u, wa ilmu yang tidak bermanfaat, nafsin la yasba'u, nya nafsu yang tidak terkendali, nafsu yang liar. Wah ini hal-hal yang membahayakan, makanya sampai minta perlindungan kepada Allah. Min du'ain la yusma'u, tah hiji eta yang tadi dari doa yang tidak kau dengar. Yang terakhir dari tadi disebut tadi teh itu kekunaon dia what happened dia atuh ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu yang amal apa dia teh dari amal yang tidak diterima gitu. Ieu teh doa 4 teh aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, wa min nafsin la yashba'u, wa min du'ain la yusma'u, wa min amalin la yuqbalu gitu ta doana teh. Aku berlindung kepadamu dari 1 ilmu yang tidak bermanfaat, 2 nafsu yang liar, 3 doa yang tidak didengar, 4 amal yang ditolak oleh Allah yang tidak diterima.
Nah ini Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengkompromikan, menyesuaikan antara ayat dan hadis yang terlihatnya bertentangan, jadi sejalan. Benar, amal seseorang itu tidak akan memasukkan ke surga kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ada nggak amal yang tidak diterima? Banyak, ada. Yaitu yang kembali kepada ini judulnya apa? Sekarang di Bohori itu beramal dengan benar dan eta yang amal yang diterima itu yang benar, amalnya yang pas, yang tepat, yang seperti apa? Yang pokok adalah yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ketentuan, ketetapan dari Allah. Ini benar amalnya yang seperti itu. Dan amal yang tidak sesuai pasti ditolak, diantaranya berdasarkan ayat. Oh, kalau yang menerangkan amal orang kafir banyak. Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 110 itu ayat 105. 105 asa nama itu orang yang hal unabbiukum bil akhsarina amalan, di situ nyebut amalnya. Inginkah aku tunjukkan orang yang paling rugi karena amalnya, orang yang celaka karena amalnya. Allazina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka orang yang mengira bahwa amal-amalnya itu adalah amal-amal yang benar, yang amal kebaikan, kebajikan, amal yang benar. Allazina dhalla sa'yuhum, padahal mereka itu orang-orang yang sesat. Ulaika habitat a'maluhum, tahanuk itu batal, gugur, tidak sah, dianulir oleh Allah amalnya. Padahal mereka sudah beramal dan mereka mengira adalah amal yang benar, amal yang terbaik yang sudah mereka lakukan. Padahal di mata Allah amal mereka itu gugur, batal, tidak dianggap, ditolak. Kemudian yang di surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma izin khasyiah, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang tertunduk lesu. Khasyiah artinya tertunduk. Lesu itu tidak bergairah banyak. Lemah lesu tidak bergairah gitulah. Lemah lesu tidak bergairah. Strong pak kapsul. Zaman naon eta baheula. Eta mah sajaman lah jeung martabak Acep. Naon bete atuh. Oh iya, wujuhu yauma izin khasyiah, ya di akhirat nanti akan ada orang-orang ya seperti itu gambarannya. Pasti dia merasa nyelesu, tidak bergairah. Kenapa? Amilatun nasibah. Nah, padahal di lanjutan ayatnya yang wujuhu yauma izin khasyiah, amilatun nasibah. Dia ini orang yang beramal ketika di dunianya, bahkan nasibah itu sampai keletihan, kelelahan, bebeakan mencik orang beramal padahal mah. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Menjadi orang yang nanti datang ke akhirat itu khosyiatun, khosyiah, dia tertunduk lesu padahal dia membawa banyak amal. Menghadap kepada Allah itu membawa banyak amal. Akibatnya kesananya sudah jelasnya di yang seperti itu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, malah merasakan panasnya gitunya, dibakar di dalam neraka. Nah, itu adalah orang-orang yang banyak beramal tapi salah amalnya. Salah itu amalnya, bukan yang seperti itu. Makanya Imam Bukhari di sini beramal dengan benar dan tepat, harus, wajib, kudu, tidak boleh tidak. Itu teh nah naon deui lah sebutanna. Memang wajib beramal itu tidak boleh salah. Harus benar, harus tepat. Baru
Tapi nanti ini alurnya belum selesai nih ya. Ini menyelaraskan ini kan. Nah, itu udah tergampang. Hadis itu secara zahirnya menyebutkan bukan amal yang memasukkan seseorang ke surga. Sementara ayat menyebutkan masuklah ke surga karena amal itu kan kumaha gitu. Ini menyelaraskannya bagaimana? Nah, ini Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan seperti ini. Itu kalau tidak bisa amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke surga. Ya, kata Imam ini ya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau amalnya itu tidak diterima. Nah, dengan ayat tadi isinya surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Ghasyiyah, itu kan diantara yang menunjukkan beramal ya, tapi akibatnya celaka. Benar nggak? Ternyata amalnya mereka itu kan tidak memasukkannya ke surga. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, benar, makna ayat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau amalnya itu malam yakun makbulan, kalau amalnya itu tidak diterima, tapi tetap hadis tadi menyebutkan masuk surga karena rahmat, ayat menyebutkan masuk surga karena amal. Jadi alurnya seperti ini nih. Sekarang jadi utuh nih sebetulnya nih ya. Seperti ini berarti nih alurnya. Rasulullah sendiri kan yang menyebutkan, engkau sendiri bagaimana? Ketika ditanya oleh para sahabatnya, engkau sendiri bagaimana? Apakah sama gitu bagi beliau pun? Padahal beliau itu kan dipastikan masuk surga. Jangankan beliau atau sahabat saja sudah ada yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Malah Nabinya sendiri, aku masuk surga bukan karena amal. Nah, lalu karena apa? Tapi karena rahmat Allah. Itu kaitanana kumaha tuh, karena Al-Quran tetap menyebut masuklah ke dalam surga karena amal. Jadi alurnya seperti ini nih. Bukan Ibnu di sini. Tadi Ibnu Hajar al-Asqalani-nya seperti itu ya. Jadi tidak bisa dilepaskan salah satu, tidak bisa karena rahmatnya saja, soal amalnya diabaikan, nggak bisa. Karena amalnya saja, rahmat Allahnya diabaikan, nggak bisa. Itu jadi dua kelompok yang kemarin itu Jabariyah dan Qadariyah kan ya. Kalau Jabariyah itu murni karena rahmat, amal diabaikan. Akibatnya mereka itu mengatakan masuk surga itu tunggu rahmat Allah. Jadi kita harus beramal nggak usah, buat apa? Itu akibatnya. Karena berarti memahami hadisnya, karena kan Nabi menyebutkan bukan amal yang memasukkan seseorang ke surga. Atau seperti Qadariyah, mereka yang menyebutnya dengan sebutan barter antara amal kita dengan surga, rahmat Allahnya dihilangkan. Dua-duanya salah di pemahaman. Jadi karena rahmat plus amal, tapi bagaimana korelasinya? Iya, kudu cerdas teh, kudu pinter teh. Kalau seperti Jabariyah salah yang mengatakan gak usah beramal, tunggu saja. Kalau Allah merahmati kita, kita masuk surga. Kalau Allah tidak merahmati kita, nggak boleh gitu dong. Sebelin hayang. Udah kesian ke neraka mah. Mana nage? Ke Allah teh. Masa sih Allah tidak merahmati kita? Ongkos nih tungguan nih. Kalau Allah merahmati kita masuk surga. Kalau tidak merahmati kita, nggak mungkin juga sih. Gila pisan Qadariyah, Jabariyah teh. Salah kan dua-duanya, artinya dua kan yang disebut Quran menyebut amal, sementara hadis menyebut rahmat. Gitulah intinya yang memasukkan surga ke seseorang ke surga. Nah ini mengkompromikannya bagaimana? Jangan dibuang salah satu, ngaranna ge kompromi atuh. Kalau dibuang salah satu, istilahnya ditarjih namanya. Ditarjih teh diadukeun, diadukeun ke mana nu eleh? Nya pasti Quran, nya pasti hadis, diadu jeung Quran mah atuh. Kalau dibentrokan menurut Quran
amal. Menurut hadis rahmat yang memasukkan seseorang ke surga. Kalau cara pola penyelesaian sebutnya tentunya, karena ini kan tadi sebutnya ini sepertinya bertentangan. Nah, bagaimana nih pola penyelesaian atau menyelaraskan keduanya? Karena sebetulnya siapapun mengakui mustahil Nabi menyabdakan sesuatu yang bertentangan dengan Quran, mustahil. Kalaupun kalaunya sampai kepada satu titik di mana tidak ada siapapun yang bisa mengkompromikan, menyelaraskan, sebetulnya jangan dulu mengatakan ini hadis dhaif, tapi katakanlah kita belum bisa menemukan jalan keluar, karena hadis Bukhari kan pasti sahih. Kan hadis Bukhari tidak yang dhaif kan? Dan memang gak akan ada yang berani sebetulnya mengatakan di dalam kitab Bukhari itu ada yang dhaif karena bertentangan dengan Quran. Wah, nekat ngomong gitu. Sebetulnya ini nih ya. Jadi alurnya seperti ini. Namanya kompromi itu jangan dibuang salah satu. Pasti itu nanti akan seperti Jabariyah atau Qadariyah. Jadi dua-duanya terpakai gitu. Nah, jadi alurnya seperti ini. Seseorang bisa jadi innama atau seseorang bisa beramal dengan catatan amal seperti apa yang diterima kan. Kalau beramal semuanya juga beramal, mana ada manusia hidup tidak beramal, cicing wae ge amal, sare wae ge amal, moto wae amal. Nuker marwayan amal lain amal, mana ada manusia tidak beramal. Tak bisa beramal dengan seperti yang dimaksud oleh Imam Bukhari, bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi sampai kepada tahap akhir dari yang namanya suatu amal itu adalah dawam, dikerjakan secara terus menerus, konsisten, konstan. Nah, eta mah puncaknya suatu amal teh. Nanti ada di hadis berikut maknanya eta. Hadis berikutnya maknanya yang demikian. Bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi sampai kepada puncaknya suatu amal itu adalah di mana amal itu sudah dikerjakan secara konsisten, dawam. Bisa seperti itu karena rahmat Allah. Orang bisa seperti itu jadi rahmat Allah itu sejak dari sini, berarti sejak dari seseorang bisa beramal dengan benar dan tepat itu karena rahmat Allah. Sehingga Rasulullah SAW kan di hadis yang mana nih ya yang menyebutkan yang kemarin juga ada kalau nggak salahnya. Nah ini bahasanya ini di hadis nomor berapa? Nomor 3. Ketika ditanya apakah engkau juga sama? Wala ana, sama aku juga masuk surga bukan karena amal maksudnya ya. Nah bahasanya seperti ini, yatagommadanillah, aku bisa masuk surga itu karena yatagommadanillah bi rahmatin, karena Allah telah melingkupiku, membungkusku. Cek bahasa Sunda kabulan Nabi maku rahmat Allah teh tidak ada celah untuk hal lain. Nabi itu sudah diliputinya, dilingkupi, dipenuhi oleh rahmat Allah sehingga amalnya selalu benar dan tak kitu ieu mah aya alurna teh, ayeuna mah hadis ieu teh. Artinya rahmat Allah itu ada sejak di dunia, yaitu orang yang bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi sampai konsisten, konstan, dawam. Itulah ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah dan pasti ke surga. Karena ini kan yang memasukkan seseorang ke surga. Lalu kemarin juga adanya, ini juga tidak bisa diabaikan nih. Ada yang Ibnu Jauzi kan mengkompromikan
Dengan makna seperti ini, masuk surganya karena rahmat Allah, adapun amalnya itu menentukan peringkat surganya. Karena memang kan jumlah amal kan jadi berbeda kan, setiap orang tidak sama. Masuk surganya karena rahmat Allah, adapun amalnya itu untuk menentukan tingkatan peringkat. Itu juga masuk akal. Dua-duanya kan terpakainya, rahmatnya yang memasukkan yang memasukkannya ke surga adalah rahmatnya, adapun jumlah amalnya masa mesti sama masa mesti sama sih semua orang di tingkatan surga yang sama sementara jumlah amalnya beda. Dan memang kan Allah sudah menyediakan, mengadakan, menyiapkan. Allah kan sudah menyiapkan surga itu sebanyak 100 tingkatan. Yang membedakan si A dan si B di surganya beda tingkatan dari mana? Dari apanya? Nyepir aku kudu tina banget nama. Aduh, orang eleh berenang, orang Eropa gitu mah. Tina fisikna jeung leutik, orang Indonesia fisikna teh. Coba orang Eropa nya jerangkung gede gitu nya, malah itu fisik nya. Nah kan tentu bukan karena itu, amal berarti. Jadi Ibnu Jauzi kemarin mengkompromikan demikiannya, yang memasukkan rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke surga itu ada rahmat Allah. Adapun amal masing-masing orang ini nanti yang menentukan peringkat surga mana. Karena pasti beda kan. Amal seorang nabi, seorang sahabat dengan yang lain beda. Nah iya yang ininya yang paling bisa diterima nih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyelaraskannya demikian, memaknai hadisnya. Benar, yang memasukkan seseorang ke surga itu bukan karena amalnya. Kalau amalnya itu tidak diterima, itu ada baik ayat ataupun hadis yang menerangkan demikian. Beramal, iya, kalau ditolak. Tadi kan surat Al-Ghasyiyah akibatnya seperti itu. Padahal amilatun nasibah, amalnya kurang apa? Soal kuantitas, banyak amalnya. Tapi nah kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau tadi Ibnu Jauzi ya, yang memasukkan seseorang ke surga itu adalah rahmat, adapun amalnya untuk menentukan tingkatan surga. Kalau ini lebih apa namanya ya, lebih dalam lagi. Tidak bisa dilepaskan berarti ini antara kaitan antara rahmat dengan amal dengan surga. Ini nggak bisa dilepaskan di tiga ini. Rahmat, amal, surga. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan saja untuk nanti di akhirat, tapi untuk di dunia seseorang bisa beramal soleh itu karena rahmat Allah. Rasulullah SAW sendiri kan dimaksum, wah itu rahmat luar biasa dari Allah, sehingga Rasulullah itu seluruh amalnya pasti benar dan tepat, gak ada dosa pada Nabi, dimaksum oleh Allah kan, itu karena rahmat Allah kepada Nabi. Bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi ya karena Imam Bukhari di sini kan memunculkan konsisten. Kan al-mudawamahnya Imam Bukhari kan memunculkan mudawamah di judulnya Babul Qasdi wal Mudawamati alal amal. Saya bener nuturkeun Imam Bukhari teh ternyata pisan hesena teh. Untung aya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab beramal dengan tepat serta konsisten, itu dimunculkan konsistennya. Apalagi berarti ini bisa jadi indikasi nih kita introspeksi, artinya kan tetap kan dari maca teh harus dapat pelajaran atuh. Apa sih kesimpulan pelajarannya dari hadis ini? Setelah diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan alur seperti tadi bahwa ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Rahmat dulu kita yang menyebutnya urutannya rahmat, amal, surga. Seseorang bisa beramal. Nah, belum beres sampai di situ. Artinya tidak bisa sekedar hanya beramal, tapi harus beramal yang benar dan tepat. Itulah amal yang diterima. Bisa seperti ini karena rahmat Allah. Ini bisa dijadikan tolok ukur untuk masing-masing lah kita sendiri.
sejauh mana kita ini bisa seperti yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, beramal dengan benar dan tepat serta konsisten. Sampai mana tah bab eta yang ada pada diri kita? Ukur tah, berarti sekianlah rahmat Allah yang didapat. Kalau Rasulullah tadi kan malah sudah dipenuhi sih piscok teh lah dekat tingali cowok apa tuh pinuh piscok kan sejauh-jauh kan bae da analogi mah bebas atuh. Rasulullah SAW sudah diliputi, dipenuhi gitunya oleh rahmat dari Allah. Penuhnya Rasulullah madinya apa sih bahasanya tuh? Ya dipenuhi, diliputi, dilingkupi oleh rahmat Allah. Pantas gitunya kalau Rasulullah SAW itu amalnya seluruhnya benar, tepat dan eta karena rahmat Allah bisa seperti itu. Jadi sekarang saya kiranya makna yang itu sudah clear. Ya nama jelas tak itu makna nate sabda Nabi itu ternyata. Karena di dalam hadisnya pun kan bala anak sama aku juga masuk surga bukan karena amalku. Ila an yataghammadani tah kata-kata itu nya, kecuali aku masuk surga itu karena yataghammadanillahu birahmatin, Allah telah membungkusku, melindungiku, memenuhiku, meliputiku dengan rahmat. Akibatnya apa? Amalnya selalu benar dan tepat. Kalau Nabi pasti bisa sampai amanya Nabi mencela-mencela konsisten atau Nabi mah pasti. Tak itulahnya alurnya hadis ininya aduh ampun kakak panggih tadi maca teh beri nonton Upin Ipin si biasa. Itu baca deui beri nonton Upin Ipin. Kapanggih iku Upin Ipin mah. Tah beres tah berarti tah memaknai hadis eta mah itunya. Satu lagi Imam An-Nawawi ini yang juga memberikan ini nih apa namanya tadinya Thariqatul Jam'i menyelaraskan. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan demikian nih. Anna dukhulal jannati bisa babil amal. Masuk surga itu karena amal. Ini kan seolah bertentangan ya. Nabi menyebut bukan karena amal, ya Imam An-Nawawi masuk surga itu karena amal. Wal jam'u bainahuma, nah adapun keselarasan antara ayat dan hadis itu anna taufiqo lil a'mali wal hidayati lil ikhlasi fiha wa qabuluha innama huwa bi rahmatillahi wa fadlihi. Ini agak ada apa namanya agak lebih ada penjelasan lebih dari yang barusan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya yang tadi yang kaitan antara rahmat amal dan surga. Nih Ibnu itu tadi kopi deh sudah kopi semua bener ya. Masuk surga itu karena amal. Jadinya gitu ya, keselarasan antara hadis dan ayat ini adalah taufik. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan taufik itu apa? Nyaeta taufik itu beramal dengan benar dan tepat. Arti taufik itu amal yang dilakukan itu sesuai dengan kemestiannya, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis. Amalnya sesuai taufik, sesuai taufik itu artinya sesuai. Amal kita ini sesuai nggak dengan yang dimaksud oleh Quran? Sesuai nggak dengan yang dimaksud oleh hadis? Sesuai amal kita ini taufik. Kalau dalam konsep hidayah ini yang terakhir, yaitu seseorang bisa beramal sesuai dengan yang dimaksud oleh Quran, oleh sunnah atau oleh agama ajaran agama Islam. Karena banyak yang tadi pengetahuan di kepalanya banyak, lihat amalnya sesuai nggak? Ada nggak yang amalnya tidak sesuai dengan amalnya? Dengan pengetahuannya? Banyak. Kemarin kan kebetulannya di
Bukan. Di Az-Zikra kan membahas surat Fatir ayat 32 di mana Allah membagi ulama yang oleh Allah dititipi Quran. Ketika Rasulullah masih hidup kan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ada, terus Al-Quran ini dikemanakan oleh Allah nih? Oleh Allah dikemanakan? Allah titipkan, bahkan bahasanya pun kan redaksi ayatnya allaziz tofaina hum min ibadina. Kami titipkan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Tah para ulama, para ustad, dai, kiai, nu tah ayat teh. Faminhum fasik zalimun li nafsihi, tapi mereka yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang nomor pertama ini yang parah zalimun li nafsihi, dia malah durhaka intinya. Artinya Qurannya diterima sebagai titipan Allah, tapi dia kalau durhaka pasti beda jeung Quran, gak ada yang lain. Ya kalau durhaka itu karena berbeda dengan Quran, bukan ajaran Islam. Nah ini yang pengetahuan banyak, amalnya tidak taufik, tidak sesuainya dengan pengetahuannya. Nah ini Ibnu itu tadi Ibnu Dewi An-Nawawi nu ayeuna mana atuh itu. Kenapa dia tuh? Karena Ibnu Dewi itu. Nah An-Nawawi menyelaraskannya seperti barusannya bahwa masuk surga karena amal. Sehingga Thariqatul Jami atau kompromi antara ayat dengan hadisnya menjadi seperti ini. Anna taufiqa lil a'mali, bahwa taufik sesuai tadi maksudnya bahwa kesesuaian dalam beramal, wal hidayati lil ikhlas, dan mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Allah sehingga beramalnya itu ikhlas. Berarti An-Nawawi di sini menyebut 1 taufik, 2 ikhlas gitu ya di dalam beramal, karena nanti amal kan yang memasukkannya ke surga. Ininya dari Imam Nawawi seperti ini nih, menyelaraskan ayat dengan hadisnya. Taufik di dalam beramal, kemudian mendapatkan petunjuk, bimbingan, tuntunan, sehingga ikhlas dalam beramal, wa qabuluha, yang dan diterimanya amal tersebut, innama huwa bi rahmatillah, itulah yang itu karena rahmat dari Allah. Dan disebutkan lagi Imam An-Nawawi menambahkan bukan sekedar rahmat, bi rahmatihi wa fadlihi, dan anugerah eta luar biasa. Bisa seperti itu mendapatkan anugerah dari Allah. Artinya ini jelasnya dengan kalimat seperti ini, tidak semua orang bisa, karena mendapatkan rahmat Allah dan anugerah. Fayasihu annahu lam yadkhul bimujarradil amali. Nah maka benarlah kalau Rasulullah SAW mengatakan masuk surga bukan semata-mata karena amalnya, tapi yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah amal yang taufik, ikhlas, amalnya sesuai dan dikerjakan dengan ikhlas. Ini sampai ikhlas ini katanya itu mah dawam untuk orang yang istimewa, itu mah makanya tidak semua orang bisa. Dawam berat, paling berat dah. Kalau makanya kan surga ada tingkatannya gitu kan, karena beda-beda kan amalnya. Kalau yang sampai konsisten, konstan, dawam bersama Nabi, karena Nabi seperti itu orangnya. Nabi kan selalunya untuk dalam beramal itu benar, tepat, dan konsisten. Eta Nabi, pasti Nabi mah gitu. Ini yang kalau tapi ini juga benar nih, ini nggak bisa dibantah nih. Masuk ke surga karena amal, tapi amalnya amal yang taufik dan ikhlas, pasti diterima oleh Allah amal yang demikian. Dan bisa seperti itu karena rahmat
dan birahmatihi wa fadlihi. Itu kalau Ibnu An-Nawawi menyebutkannya bukan sekedar rahmat, tapi itu karena anugerah dari Allah, karunia yang besar. Ini kan, nah kita ambil pelajaran lagi ini dari kata-kata ini nih An-Nawawi. Orang sering melupakan, sering lupa, sering lalai, udah jelema mah kitu pisan ketang. Bahwa kalau sudah bisa seperti ini mendapatkan rahmat, pasti orang ini dirahmati, artinya disayangi orang yang seperti ini, dan dari Allah itu dia mendapat anugerah yang besar. Bandingkan dengan yang tadi punya 5.000 buah mobil, itu anugerah besar dari Allah yang begitu. Nah naonan cek urang teh paling ge koleksi mobilnya, mobil mewah, mobil antik, mobil jadul, mobil naon lah gitu. 5.000 buah apaan? Apa itu anugerah yang besar dari Allah yang demikian? Apalagi dengan ayatnya, ada ayat juga yang bumi saja, dunia, bumi dan isinya seluruhnya milik seseorang. Apa dia kaya? Emang bumi sebesar apa? Emang bumi nilainya berapa? Kalau kita membandingkan 2 rakaat qoblak subuh itu lebih baik daripada dunia dan dunia sini seluruhnya. Kita andaikan saja kalau dunia dengan segala isinya lah gitulah milik satu orang, lebih kayak mana dengan yang suka mengerjakan 2 rakaat qoblak subuh? Apalagi kalau hanya 5.000 buah, ya naonan itulah. Jauh sekali, amat lah, dan sebetulnya tidak bisa dibandingkan dengan kalau bisa seperti ini, bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi kalau sampai konsisten. Wah, itu mah anugerah terindah pokoknya yang pernah kumiliki lah gitu. Wah, nggak akan ada yang lebih berharga saya kira dari ini. Luar biasa kan ya, Allah mengarahkan manusianya berilmu tanu kieu ilmu teh. Atuh ari rek sarua jeung kafir wae mah hirup teh lamun mobilna loba, mobilna alus, kakara ngerasa dapat anugerah dari Allah. Amit amit. Emang dia kaya kalau begitu? Tapi ini manusianya kan yang manusia teh ya suka salah menilai wae atuh dah judul teh kemana karep cik urang Sunda mah. Nah sampai disitulahnya selesai tah pembahasan hadis yang itunya yang menerangkan bukanlah amal yang memasukkan ke dalam surga tapi karena rahmat Allah. Saya kira jelasnya gitu maknanya sampai barusan nih. Penjelasan yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dari Imam An-Nawawi yang terakhir nih, yang menyelaraskan, yang mengkompromikan itu antara hadis dengan ayat yang kelihatannya bertentangan, padahal ya inilah hadis, redaksi kelihatannya bertentangan, tapi setelah diselami itu pun ternyata maksud hadis itu seperti itu. Dalam banget kan. Wah benar-benar Rasulullah itu orang pilihan, jenius luar biasa. Artinya ketika menyabdakan sesuatu orang berusaha memahaminya pun bertahun-tahun. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan begini Ibnu Hajar al-Asqalani itu tahun 800 Hijriah. Abad ke-8 berarti abad ke-7 8 setelah Rasulullah tidak ada. Kakara nerangkeun ge kaharti iraha. Setelah 8 abad Rasulullah bersabda. Baru nih bisa ternyata seperti itu maknanya. Sekali lagi ini kesimpulannya, rahmat, amal, surga ini tidak bisa dipisahkan. Itunya rahmat, amal, surga
Ini Imam Bukhari juga yang luar biasa, adanya brilian itu memunculkan judul seperti ini dari hadis ini. Babul qasdi wal mudawamati alal amal. Hadisnya kan yang itu. Dasar Imam Bukhari menyimpulkan demikian, membuat judul pembahasan seperti itu ya. Bab benar dan tepat dalam beramal dengan dalil, bukan amal yang mau kumaha deui wae itu kaitanana silieur. Imam Bukhari ini membuat judul seperti ini. Padahal hadisnya demikian, tinggali ayatnya bertentangan. Terus Pak Kusut imam teu bisa maca nama ieu mah. Tah lieur tutup deui mending sare. Mending useup. Mending useup tingtungna teh lieur maca kitab mah. Ternyata kan luar biasa ininya setelah kita kaji bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memang pensyarah yang berusaha gitu menerangkan hadis dan maksud eta nu pokok nama menerangkan hadisnya ya diterangkan, dan yang pokok adalah menerangkan maksud Imam Bukhari itu apa. Bagaimana nih jalan pikiran Imam Bukhari membuat judul seperti ini ya, babul qasdi wal mudawamah, dalilnya yang ini. Pinter pisan Imam Bukhari teh, pinter teuing gitu. Ternyata kan setelah ketemunya berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah alurnya seperti yang barusan. Kesimpulannya apa gitunya, pelajaran bagi kita, introspeksi kesimpulan nanti. Sejauh apa amal-amal yang kita lakukan itu memenuhi unsur taufik enggak? Kan eta amal yang diterima itu kalau amal itu sesuai dengan landasan beramal apa? Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Nah ini yang harus menjadi pelajaran untuk introspeksi, ukur amalan kita sehari-hari. Amalan yang mana? Satu hari 24 jam semuanya amal isinya. Harus dilihat semuanya detil gitunya. Iya teh kalau Umar bin Khattab itu kan memerintahkan hasibu anfusakum, hisab diri kamu, artinya periksa amal kamu. Bahkan maksud di situ ada ayatnya periksa amal kamu, hisab amal kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab, kamu diperiksa. Dengan jaminan apa? Orang yang selalu menghisab diri pasti menghadap, kalaupun dihisab dapat hisaban yang ringan. Orang yang selalunya menghisab diri, memeriksa, melihat, memeriksa, mengoreksi amalnya sendiri, kalaupun nanti dihisab di akhirat pasti mendapatkan hisaban yang ringan. Orang yang dihisab dengan hisaban yang ringan itu adalah orang dihisab tapi pasti langsung ke surga hasilnya. Dihisab ya, tapi pasti ke surga, itu hisaban yang ringan. Jadi kan orang yang tidak ke neraka dulu itu ada dua, ada yang langsung tanpa hisab masuk surga tanpa hisab, ada juga yang dihisab dulu tapi hasilnya langsung ke surga tanpa ke neraka, yaitu yang disebut dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, orang yang mendapatkan hisaban yang ringan. Nah Umar bin Khattab menasihati hisab diri kamu, artinya tadi lihat lagi, periksa lagi, koreksi lagi, terus gitu melakukan introspeksi dan perbaikan amal. Gitu kan nasihat Umar bin Khattab deh, pasti akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Dan syarat pokoknya untuk diterimanya suatu amal itu adalah taufik. Amalnya itu sesuai. Kadang amal teh jangan hanya ke sholat tuh ada pikiran teh, amal mah semuanya. Isi hidup manusia itu adalah amal. Harus semua, bahkan Nabi mah sudah pasti kan seluruh amalnya itu taufik dan ikhlas. Tapi kan bisa begitu karena tadi diliputi, dilingkupi, dipenuhi, dilindungi oleh rahmat Allah. Nabi itu kan dimaksum, tidak ada
sekecil apapun amal Nabi yang bukan amal soleh. Ini aja pelajaran penting namanya. Ini bab sekarang ini nih. Jadi apa namanya pelajarannya ibroh untuk mengarah gitu kepada oleh Imam Bukhari dimunculkan seolah-olah beramalah dengan benar dan tepat, usahakan sampai tak itu uyete bablan teh beramalah dengan tepat, usahakan beramalnya dengan ya sampai dawam, sampai konsisten. Itu pelajaran yang bisa kita ambil sampai pembahasan barusan. Pasti ke surga. Pan gitu kesimpulannya berartinya pasti ke surga. Tapi bisa demikian itu karena rahmat Allah. Minta kepada Allah pasti diberi. Gitu ya, minta kepada Allah pasti diberi. Seperti memang ada doanya yang tadi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sementara kan amal yang diterima itu tadi amal yang taufik dan ikhlas. Bisa beramal dengan taufik dan ikhlas itu karena diberi atau karena rahmat Allah dan itu karunia kan, jadi seperti itu alurnya. Jadi capek ngebahasnya kayak asli lungse nggak bahas nu kieu mah ampun nih nuturkeun nu palinter kagugusur pisan. Tetap tapi tenang aja Upin lah yang menemani. Macana teh kalau bari Upin nih menemani teh. Tuh ke hadis berikutnya nggak keburu atau ini sudah waktunya keburu habis. Tapi emang itunya amat sangat lah yang barusan. Intinya justru itu intinya bab yang sekarang. Nanti lanjutannya membaca hadisnya saya kira memahami ya hadis-hadisnya itu akan lebih mudah karena ini substansinya intinya benang merahnya dari bab ini nih sudah bisa didapatkan sampai penjelasan yang tadi. Ya yaitu kan al-qasdu wal mudawamah alal amalnya itu sudahnya substansinya sudah bisa kita ambil nih. Babul qasdi wal mudawamati alal amal. Ini Bukhari yang luar biasa nih membuat judulnya yang demikian. Bab benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Inilah yang memastikan surga, tapi dengan alur seperti yang tadi.